Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 19 Agustus 2021, berjudul Kita bersyukur kepada Allah karena anugerahnya yang tak terkatakan. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita bersyukur kepada Allah karena anugerahnya yang tak terkatakan, sebagai petunjuk bagi kita untuk bermegah dalam salib Yesus untuk menghadapi hari esok dengan berani adalah sebagai berikut. Pertama, alasan kita bersyukur atas anugerahnya yang tak terkatakan karena hanya melalui jasa-jasa kasih karunia Kristus saja yang memungkinkan setiap orang percaya sanggup untuk melawan setan dan bisa meraih keberhasilan. Keamanan kita satu-satunya ialah menolak dengan keras insinuasi praduganya. Allah telah memberikan kepada kita cukup kasih karunia melalui jasa-jasa Kristus untuk melawan setan dan lebih daripada penakluk. Perlawanan adalah keberhasilan. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perlawanan harus tegas dan teguh. Kita kehilangan semua yang kita peroleh jika melawan hari ini dan menyerah besok. Kedua, alasan kita bersyukur atas anugerahnya yang tak terkatakan karena kasih yang lahir dari surga itu akan selalu berlimpah untuk bisa digunakan memberkati orang lain. Ada yang menyembunyikan jiwa mereka yang lapar. Mereka ini akan sangat tertolong oleh kata-kata yang lembut atau kenangan yang baik. Karunia-karunia surgawi yang dengan limpahnya diberikan Allah, sebaliknya akan kita berikan kepada semua orang yang datang ke dalam lingkungan pengaruh kita. Dengan demikian, kita menyatakan kasih yang lahir dari surga dan yang akan bertambah sementara digunakan dengan limpah untuk memberkati orang lain. Demikianlah kita memuliakan Allah. Ketiga, alasan kita bersyukur atas anugerahnya yang tak terkatakan, karena pekerjaan kasih karunia-Nya yang mengagumkan itu menjadikan kita sempurna di hadapan surga di dalam diri Kristus. Kemampuan pikiran sebagai penguasa yang lebih tinggi memerintah kerajaan tubuh. Selera dan nafsu alamiah harus ditaruh di bawah pengendalian hati nurani dan kasih sayang rohani. Kristus berdiri di kepala kemanusiaan dan adalah maksudnya untuk menghimbau kita dalam pelayanannya masuk ke jalan kekudusan yang tinggi dan suci. Oleh pekerjaan kasih karunia-Nya yang mengagumkan, kita dibuat sempurna dalam Dia. Keempat, alasan kita bersyukur atas anugerahnya yang tak terkatakan karena semua kuasa pikiran dan tubuh kita ini adalah karunia Allah dan perlu dijaga untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Persyaratan Allah harus dibawa ke rumah ke hati nurani. Laki-laki dan perempuan harus dibangunkan kepada tugas menguasai diri, kepada perlunya kemurnian, kebebasan dari setiap selera yang merusak akhlak dan kebiasaan yang mencemarkan. Mereka perlu diberi kesan dengan kenyataan bahwa semua kuasa pikiran dan tubuh mereka adalah karunia Allah dan harus dijaga dalam kondisi sebaik mungkin bagi pelayanannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.